Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku, Villa Pandi. Guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di video ini agar channel ini terus berkembang. Oke guys, di video ini saya akan menjelaskan apa itu S1 dan D3 keperawatan. Tapi di sini karena saya mengambil S1 keperawatan, jadi saya hanya akan menjelaskan S1 keperawatan itu seperti apa. Ya, karena masing-masing D3 keperawatan dan S1 keperawatan ini punya keuntungan atau punya kelebihannya masing-masing. Jadi saya lebih memilih untuk menjelaskan S1 keperawatan karena saya mengambil S1 keperawatan. Jadi guys, kuliah S1 keperawatan itu ditempuh selama kurang lebih 4 tahun. Nah, setelah kalian mengambil S1 keperawatan, kalian akan maju ke jenjang berikutnya yaitu profesi nurse. Jadi guys, S1 keperawatan itu teori dan prakteknya itu seimbang. Karena ada yang bertanya, S1 perawat itu semuanya teori ya. Kemudian D3 perawat itu semuanya praktek ya. Jadi guys, untuk S1 keperawatan itu teori dan prakteknya itu seimbang, tergantung kurikulum yang diterapkan. Biasanya kalau misalnya kalian sudah mengikuti perkuliahan, setelah itu langsung masuk ke ruang laboratorium, dan setelah itu akan turun ke lahan. Nanti turun ke lahan itu maksudnya adalah turun ke rumah sakit. Itu juga S1 keperawatan juga ikut praktek di sana selama kurang lebih 2-3 minggu atau bahkan sampai sebulan. Oke guys, jadi berdasarkan peraturan di kampus saya itu semester 2 untuk S1 perawat itu sudah turun ke lapangan. Jadi semester 2 sampai semester 8 itu sudah turun ke lapangan. Nanti kampus akan menyerahkan kita ke rumah sakit, nanti ada penyerahan dan ada penerimaan dari rumah sakit. Jadi nanti ketika kita sudah sampai di sana, nanti jadi guys, untuk S1 keperawatan ini teori dan prakteknya itu seimbang tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi prakteknya untuk perawat itu pemantapannya nanti di profesi nurse. Jadi profesi nurse itu diambil selama kurang lebih 8 sampai 12 bulan tergantung peraturan dari kampus kalian. Jadi biasanya sebelum kita turun di bangsal di rumah sakit, turun praktek di rumah sakit guys, nanti ada pengenalan atau orientasi ruangan. Nanti perawat-perawat yang di sana itu mengenalkan kepada kita ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Kemudian kita nanti akan diatur jadwal jaganya itu sama seperti perawat yang ada di sana. Misalnya shift pagi, shift siang, bahkan shift malam. Dan biasanya tiap 1 minggu itu liburnya 2 kali, tapi tergantung aturan dari rumah sakitnya di sana. Jadi kita di sana mahasiswa praktek yang S1 keperawatan, untuk jaganya itu sama seperti jaga oleh perawat yang ada di sana gitu. Untuk waktu kerjanya sama seperti waktu kerja perawat di sana. Nah, kecuali di ruang operasi guys, biasanya kita menyesuaikan sesuai dengan jadwal operasi. Nah, itu tadi tergantung dari aturan rumah sakitnya. Kalau misalnya ada jadwal operasi, biasanya kita juga ikut untuk berpartisipasi di situ. Nah, kemudian untuk jaga poli, misalnya poli jantung, poli gigi, poli mata dan lain-lain itu juga kita ikut jadwal yang ada di sana. Biasanya itu untuk di poli itu tidak kerjanya itu tidak seperti di bangsal, tidak kerja persif pagi, siang dan malam. Biasanya kita ikut aturan di sana. Nah, guys, untuk pilih S1 atau D3-nya itu semuanya itu tergantung keinginan kalian masing-masing, karena dua ini D3 keperawatan dan juga S1 keperawatan itu punya kelebihannya masing-masing. Namun kalau saya itu kenapa mengambil S1 keperawatan itu, karena menurut saya itu karena setelah nanti ambil S1 keperawatan itu akan lebih mudah untuk masuk ke jenjang berikutnya, itu adalah masuk ke program profesi nurse gitu. Karena untuk sekarang ini perawat yang ada di rumah sakit itu wajib mengikuti yang namanya program profesi nurse. Dan untuk kita, setidaknya kita harus mengikuti program profesi nurse karena nanti untuk diterima di sebuah rumah sakit maupun swasta atau negeri itu syaratnya untuk perawat itu adalah harus profesi nurse gitu guys. Jadi guys, mungkin itu saja sharing dari saya tentang S1 keperawatan. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komentar kalian di video ini. Saya mau buat video apa lagi berikutnya, dan jangan lupa subscribe di channel ini, and see you next video.